Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dari kelas D dengan NIM 220 606 502 036 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Sikno dari kelas D, NIM 220 606 502 035 dari kelompok 4. Bab 3. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara tersebut baru tetap menginginkan agar semua warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. Apakah bangsa Indonesia pernah mengalami integrasi sebelum merdeka tanggal 17 Agustus 1945? 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia menurut Suroyo. Ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi di dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi imperium Majapahit. 2. Model integrasi kolonial dan model integrasi nasional Indonesia. A. Model integrasi imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemarajaan atau imperium Majapahit. Struktur kemarajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris, dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah inti kerajaan atau negara agung. Pulau Jawa dan Madura diperintah oleh raja saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah luar Jawa atau mancanegara di pesisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga atau tanah seberang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa Kamboja, Ayutthaya atau Thailand. B. Model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat tersebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru, sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari amtenar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Integrasi model kolonial ini mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. C. Model integrasi nasional Indonesia. Model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran bangsa yang baru. Nasional Indonesia. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baik bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan dan kelompok perempuan. Para kaum pelajar ini dimulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan. Jika ingin menjadi bangsa merdeka,
dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dalam sejarah, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 2. Masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 3. Masa percobaan. Masa percobaan bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba diminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen, namun perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. 4. Masa pendobrak. Masa tersebut semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tahun 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern. 2. Pengembangan integrasi di Indonesia. Lalu bagaimana mengembangkan integrasi nasional sebuah bangsa? Howard Urings dalam Muhaimin dan Colin Max Andrews menyebut ada 5 pendekatan atau cara para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah: 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi nasional dan kesempatan pembangunan ekonomi. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dan mana itu? Yang pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan di dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan sama waktu ini. Dinamika itu bisa kita contoh peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut: integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku. 2. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografis. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit perbedaan dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenan dalam dimensi vertikal lebih sering muncul di permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikal. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasa berkaisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah,
agama, dan kebiasaan terkait dengan dimensi vertikal. Tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin itu mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, materi, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Mengapa bangsa perlu berintegrasi? Apa pentingnya? Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang suatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Bersamaan kepentingan kebutuhan untuk bekerja sama serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaiknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan baik dan tepat. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan suatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, perwakilan dari kelompok 7. Di sini pertanyaan saya, apa yang menjadi latar belakang dari tahap-tahap pertumbuhan kesadaran berbangsa pada masa Orde Baru? Dan setelah itu, bagaimana cara kita menyikapi hal-hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Suikno dari kelompok 4 kelas D. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu, yaitu apa yang menjadi latar belakang dari tahap-tahap pertumbuhan kesadaran berbangsa pada masa Orde Baru. Setelah itu, bagaimana cara kita menyikapi hal-hal tersebut? Jawaban saya itu, pada masa Orde Baru yang menjadi latar belakang dalam tahap pertumbuhan kesadaran bangsa ialah pemahaman dan pemaknaan wawasan kebangsaan yang pada hakikatnya terkait dengan pembangunan pada masa itu. Adapun cara menyikapi adalah menjauhi kehidupan politik yang tidak bersifat netral dan merugikan masyarakat. Baik, itulah persentase dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.